Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai yang kami taati, tumateng Kiai Haji Mujaki Wirul Alim selaku Rais Syariah BCNU Kabupaten Pasuruan yang kami taati, tumateng Kiai Imron Mutamakin selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan yang kami taati. Begitu juga dengan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau yang kami taati, Bapak Bupati Pasuruan, yaitu Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf. Mohon maaf Bapak Bupati, kami takut salah menyebut titel Pak Bupati. Kalau saya menyebut Haji Muhammad Irsyad Yusuf semiliat-miliat, hanya aku. Jadi mohon maaf Bapak Bupati. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Mujib Imron yang saat ini belum hadir, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Yang kami hormati seluruh jajaran Forpinda Kabupaten Pasuruan yang juga tidak bisa kami sebut satu persatu. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim juga yang kami hormati. Yang kami hormati pula seluruh jajaran pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan. Tidak lupa pula yang kami hormati Ketua PW Ansor Jawa Timur, PWGP Ansor Jawa Timur, yaitu yang terhormat Gus Abid Umar beserta rombongan yang kami hormati. Yang kami hormati pula Ketua GP Ansor Kabupaten Pasuruan. Saya mau keliru Ketua PCNU dok Pak. Ketua PC Ansor GP Ansor Kabupaten Pasuruan, yaitu Haji Muhammad Farid Sauki yang kami hormati, beserta jajaran pengurus harian PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan. Tidak lupa pula seluruh pengurus anak cabang se-Kabupaten Pasuruan dan seluruh pengurus ranting Ansor se-Kabupaten Pasuruan yang kami hormati. Ibu-ibu muslimat, fatayat ada yang kami cintai. Kalau lawan jenis kan yang kami cintai, karena cinta sesama hamba Allah. Pertama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam acara konferensi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan yang ke-10 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya beliau sehingga diakui sebagai umatnya dan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia melaporkan terkait dengan pelaksanaan konferensi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan yang ke-10 tahun 2019, bahwasanya sejak terbentuknya panitia, yaitu pada bulan Desember tahun 2018, kami telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan, yaitu yang pertama telah melakukan rapat pimpinan PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan dengan seluruh jajaran atau PAC ya, pengurus anak cabang Ansor se-Kabupaten Pasuruan. Yang kedua yaitu kami telah melakukan sosialisasi atas pelaksanaan konferensi dengan
pengurus anak cabang dan pengurus ranting se-Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, kami telah melakukan rapat-rapat panitia dalam rangka persiapan pelaksanaan konferensi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan yang ke-10. Yang keempat, kami telah membuka luas pengumuman terkait dengan pendaftaran calon ketua PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan periode 2019 dan 2023. Selanjutnya kami juga telah melakukan dalam peserta, yaitu konferensi diikuti, kami juga melaporkan bahwa peserta yang mengikuti konferensi ini diikuti oleh 600 peserta plus undangan yang terdiri dari pengurus ranting, pengurus anak cabang, dan pengurus PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan periode 2014 sampai 2018 beserta para undangan. Kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan prakonferensi, yaitu kami telah melaksanakan diklat terpadu dasar atau DTD yang dilaksanakan di Kecamatan Paserepan yang diikuti oleh 210 peserta se-Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, kami juga melaksanakan diklat sus Banser Propos yang bekerja sama dengan Satkorwil Jawa Timur yang dilaksanakan di Cubanjoyo, Kejayan pada bulan Februari 2019. Adapun pendanaan kegiatan mulai dari awal sampai saat ini, seluruh kegiatan konferensi ini telah menghabiskan dana kurang lebih 170 juta mulai dari awal sampai sekarang. Mohon dipikirkan Pak Bupati. Dengan demikian maka tiada kata lain yang dapat kami sampaikan selain ucapan tanda terima kasih kami kepada seluruh panitia konferensi PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan tahun 2019. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada seluruh jajaran pengurus PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan periode 2014 sampai 2018. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih pula kepada pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini adalah Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan beserta jajaran Forpimda Kabupaten Pasuruan. Yang keempat, kami ucapkan terima kasih pula kepada simpatisan dan pendukung atas terlaksananya konferensi ini. Terakhir, kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh jajaran pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan atas bimbingan, atas doa, sehingga kami diberikan kekuatan lahir dan batin sampai kegiatan ini selesai. Besar harapan kami, semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Semoga dengan terlaksananya rapat tertinggi PCGP Ansor, yaitu Konferensi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan yang ke-10 ini, dapat melahirkan pemimpin yang amanah, bertanggung jawab terhadap kemajuan organisasi Gerakan Pemuda Ansor ke depan, dan dapat membentengi ulama dan kiai NU serta mampu menjaga keutuhan NKRI. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, Pancasila, Aswaja, Aswaja, NKRI, NKRI. Nah begitu semangat.
Demikian laporan kami dan atas nama seluruh panitia konferensi PC Gawansor Kabupaten Pasuruan yang ke-10 tahun 2019, kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan baik masalah tempat, hidangan, penyambutan konferensi ini. Dan apabila nantinya ada tanggungan-tanggungan kami dalam pelaksanaan, kami mohon sudilah kiranya dikau membantu kesusahan kami, karena kami yakin orang yang pertama kali masuk surga adalah, perlu diperhatikan ya, orang yang ikhlas membantu kesusahan orang lain. Sebelum kami mengakhiri laporan kami, ada sedikit pantun dari kami. Awan mendung bertanda akan hujan, awan terang sudah tiba musim kemarau. Jangan bingung jika kita berjuang, sebab rintangan pasti akan terhalau. Tidak kalah ambil pantun Pak Bupati ini. Bukan kerbau jika tidak bertanduk, tanduknya perih tapi lunak. Bukan ansor jika tidak tunduk, tunduknya hanya pada kiai dan ulama. Basgor bunder makanan enak, gorengnya pakai tepung Kentucky. Ansor banser benteng ulama, di dada kita NKRI harga mati. Sekian laporan dan sambutan dari panitia kami. Al-Fakir pribadi apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan oleh Ketua Panitia Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan. Kepada sahabat Kosim kami aturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan. Pada yang terhormat sahabat Haji Muhammad Farid Sauki SE dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kayaknya saya jadi kalah sama sahabat Kosim ini. Sudah keduluan soalnya, sudah habis ini. Yang kami taati, kami takdimi para masyayikh, wabil khusus kepada Kiai Haji Muzaki Birul Alim beserta Khatib Suryah Kiai Haji Muhibbul Aman Ali dan seluruh jajaran Rois Suryah. Yang kami taati Kiai Haji Imron Mutamakin beserta Gus Saiful Sekretaris PJNO beserta jajarannya. Yang kami hormati PW GP Ansor Jawa Timur, sahabat Haji Agus Abid Umar beserta rombongannya, dan yang sangat saya banggakan serta selalu kami doakan, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan di dalam memegang amanah, sahabat saya Gus Irsad atau sahabat Haji Muhammad Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan, kader terbaik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan.
Tak lupa pula kepada jajaran Forpimda, ada dari KPU, Mas Faizin, ada dari Bawaslu, tapi insya Allah ini nanti tidak ada pelanggaran insya Allah. Kalau ada sedikit-sedikit lah. Mas Nasrub, dari Kesbang Linmas, dari Muspika, dan juga anggota DPRD Jawa Timur, sahabat saya Mas Reza. DPRD pusat ya? Oh iya pusat. Enggak, biar inget aja sampean. DPRD RI, DPR RI, sahabat Reza yang sekarang pindah jadi Dapil 3 di sini ya. Kemudian tetangga saya PC Bangil yang juga caleg beserta rombongannya yang kami banggakan, kami cintai, sahabat-sahabat pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting yang alhamdulillah dengan semangat hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ansor Kabupaten Pasuruan selalu terus mampu berkembang dan jaya selalu. Jajaran Satkorcap, Banser, tak lupa pula dengan gagahnya alhamdulillah sekarang Kabupaten Pasuruan punya provos, banyak provosnya, karena di Katprovos kemarin diadakan di Kabupaten Pasuruan, jadi kita titipnya banyak, 15. Kemudian para ketua badan otonom, lembaga yang tak lupa pula kami hormati, aspirator kantor GB Ansor, anggota DPRD Jawa Timur, Ibu Hajah Aida Fitriati. Jadi saya sampaikan aja, biar tahu kalau kantor Ansor itu ada aspiratornya. Tapi atas petunjuk Pak Bupati tentunya kan begitu. Pokoknya balik Rono. Iki ono ceritane kok. Dan tak lupa pula yang kami hormati semuanya yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya Kabupaten Pasuruan Ansornya konferensi. Kami ini di SK secara sah dari PP Ansor oleh sahabat Nusron, itu terakhir harusnya kami habis masa berlakunya 27 Desember 2017. Pelaksanaan konferensinya 2019. Jadi kami ini mendapatkan SK perpanjangan yang sangat panjang sekali. Sampai akhirnya punya kantor. Jadi kami ini PC GB Ansor yang di SK oleh 2 pimpinan ketua umum. Jadi waktu periode 2014-2018 ditandatangani oleh sahabat Nusron, 2018 sampai 2019 ditandatangani oleh Gus Yakut. Ada ceritanya kenapa kami sampai punya SK yang diperpanjang. Pasuruan ini tahun 2008 itu mengalami persoalan teknis yang kemudian sampai 6 tahun tidak memiliki SK. Ini cerita masa lalu saja, bukan masalah apa-apa. 6 tahun tidak ada SK, puasa Pak, puasa sahabat-sahabat. Kita swadaya, dari pimpinan cabang, pimpinan anak cabang ini semangat swadaya untuk menggerakkan organisasi ini sampai kemudian terjadilah konferensi di tahun 2014. Sudah naik 1 tingkat, dari swadaya menjadi swakelola. Kenapa swakelola? Karena ndelalah pengurusnya ini ada yang jadi bupati. Jadi meningkat dari swadaya masuk ke swakelola. Mudah-mudahan nanti penerusnya ini swasembada. Nggak tahu saya ninggali opo sampai iso swasembada. Yang pasti ya ada lah tinggalannya, ndak ketang stempel. Kemudian perjalanan kami selama 4 tahun di periode kami, karena setelah 6 tahun kami mengalami proses persoalan secara administrasi, maka kemudian di tahun pertama periode 2014-2018 kami melakukan penguatan kader. Kami lakukan pelatihan-pelatihan, diklat-diklat dan lain sebagainya, yang akhirnya alhamdulillah di periode kami PAC se-Kabupaten Pasuruan ber-SK 19 PAC.
Dan rantingnya hasil verifikasi terakhir kalau tidak salah 243 ranting yang ber-SK. Setelah kami melihat perkembangan kaderisasi berjalan, karena amanah organisasi kami harus juga melakukan penambahan-penambahan lembaga yang ada di lingkungan kami, maka program prioritasnya PJ Ansor Kabupaten Pasuruan adalah revitalisasi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Yang akhirnya kami membentuk Rijalul Ansor. Yang Rijalul Ansor mana seragamnya yang pakai Rijalul Ansor? Yang jaket putih. Jaket putih, Ustadz Lukman berdiri. Nah, ini salah satunya. Ketuanya kebetulan ketuanya sahabat saya, sahabat Dayat. Punya rutinan tiap bulan dan alhamdulillah yang dilaksanakan tentunya menjaga budaya-budaya Islam Ahlus Sunnah ala Nahdiyah. Ada kegiatan sholawatan, ada kegiatan manakipan, dan itu berkembang alhamdulillah di tiap-tiap PAC Rijalul Ansornya. Tentunya ini menjadi sebuah spirit batiniah bagi kami semuanya, agar supaya Ansor ini bukan hanya bergerak secara lahir tapi juga dikuati secara batin, dan tentunya yang lebih utama adalah doa dari para masyayikh Nahdlatul Ulama. Kemudian karena amanah organisasi pula, kami mencoba untuk melakukan kreativitas kemandirian kader. Kreativitas kemandirian kader ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan koperasi. Alhamdulillah, koperasinya sudah umur 4 tahun, rapatnya sudah berkali-kali, tapi gak punya nasabah. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal PR-nya periode mendatang, kalau mau swasembada koperasinya dinyalakan, lampunya yang dinyalakan ya, soalnya listriknya mati kemarin. Jadi kantor koperasi ada di Kejayan. Kantor koperasi ada di Kejayan, nama koperasi kami adalah Sahabat Maslahat. Kreativitas kemandirian kader ini bukan hanya pada sektor ekonomi real, tapi kami juga berusaha mendistribusikan kader-kader yang ada di Kabupaten Pasuruan. Di antaranya kader-kader kami ada banyak yang di PKH, ada yang di pendampingan desa. Kalau nggak salah ada juga anak buahnya Mas Nasrub ya, Bawaslu ya. Ada Bawaslu, ada PPK, semuanya ini bagian dari distribusi kader. Tapi ya kembali lagi, itu hasil bisik-bisik nang Pak Bupati. Balik mana rono, makanya enak ketua Ansor ono Bupati nih. Nanti yang melanjutkan saya ini kalau bisa ngerayu Bupati supaya jadi Satkorcap lagi aja. Engko lek gak iso ngerayu nih tak urui carane. Tak urui carane engko lek kepengin ngerayu. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, para kiai, tentunya segala hal yang kami lakukan banyak sekali kekurangannya, dan kami berharap kekurangan yang ada di periode kami bukan untuk dinilai sebagai sebuah kejelekan, tapi kekurangan di periode kami berharap untuk bisa diperbaiki oleh periode yang masa mendatang. Dan apapun yang telah kami lakukan untuk membuat gerakan pemuda Ansor seperti ini, bukan atas sentuhan 1-2 tangan pengurus, tapi karena keinginan gerak dari semua kader yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, hingga akhirnya GP Ansor Kabupaten Pasuruan seperti saat ini. Dan alhamdulillah kami juga melahirkan satu kader yang tadi sempat bicara duluan sebelum saya. Itu ilmunya lebih dulu dapat daripada saya. Saya lama belajar ke Caklim tapi tidak berani kalau sekak-sekakan. Tapi sahabat Kosim baru 2 bulan deket Caklim sudah bisa kayak Caklim. Karena Caklim ini seniornya Ansor. Siapa yang bisa bantah Caklim kalau bukan sahabat Kosim kan begitu. Nah, kiranya itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kata pengantar pembuka pada siang menjelang sore hari ini. Kami berharap sekali lagi doa dari para masyayikh, dari para pengurus PJNO, doakanlah kami kader-kader Ansor Banser ini selalu gigih untuk mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga selalu kuat di dalam mengemban amanah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini, dan mohon maaf baru terlihat sahabat Ridhoi, Ketua PC Kota Pasuruan juga hadir.
Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan di kegiatan mendatang kami bisa lebih memperbaiki dan menyempurnakan lagi. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Aswaja, Pancasila. Karena tadi sahabat Qasim pantun, saya akhirnya rodok mereka-reka juga kepingin pantun saya. Air kelapa sejuk rasanya, diminum di saat senja. Di negara kita banyak berbeda-beda sukunya, tapi dinaungi Pancasila. Ada lagi tambahan pompong belum Pak Bupati, habis ini saya dulu aja. Bakau daunnya lebat karena baik dirawat. Kalau ansor bansernya kuat, maka negara akan hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari PCGP Ansor. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Irsad Yusuf SE untuk maju ke depan, dan Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Gus Muhammad Abid Umar. Selanjutnya Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin. Dan selanjutnya senior GP Ansor sahabat Bapak Dr. Andes Haji Muslim Mustajab, mohon untuk maju juga. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Bapak Faizin MAG, dan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Bapak Nasrub SH, dan aspirator kantor PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan Ibu Haja Aida Fitriati. Pada sahabat Ketua PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan cindera matanya. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya dari Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat sahabat Muhammad Abid Umar dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Rois Suriah, terusus Rois Suriah Kiai Haji Muzaki Birul Alim, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin, beserta seluruh banom lembaga dari PCNU Kabupaten Pasuruan yang hadir, ibunda kami, ibu-ibu muslimat, karena sekarang gubernurnya ibu, jadi kita harus manggil ibunda supaya merapat itu tadi. Saya susah kalau jenengan
menjadikan Gus Irsad Kasat Korcap itu kan mudah. Kalau saya ini susah, Gus. Ibu Hovifah kemarin minta untuk jadi Denwatser PW GP Ansor Jawa Timur. Itu langsung permintaan itu. Tak lupa Forkopimda Kabupaten Pasuruan yang saya hormati beserta seluruh jajaran alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan beserta jajaran Satkorcap dan PAC maupun ranting. Sahabat-sahabat luar biasa, semangat terus. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat sekalian. Tak lupa jajaran pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dari Pasuruan Raya, ada PC Ansor Bangil, PC Ansor Kota Pasuruan, sahabat Ridhoi, dan seluruh jajaran dari pimpinan wilayah yang pada siang hari ini menemani saya. Tidak perlu saya sampaikan banyak hal karena PC Ansor Kabupaten Pasuruan di masa khidmat sahabat Haji Farid luar biasa, meskipun sering ditinggal umroh tapi PC-nya jalan terus. Itu karena ada Kasat Korcapnya yang bupati. Jadi kalau saya hitung-hitung Ansor saat ini, itu tadi saya coba ngereng-ngereng Gus Irsad, selain jenengan itu ada beberapa bupati-bupati yang merupakan kader dari Ansor. Ini merupakan kabar gembira di usia Ansor yang menuju ke 100 tahun. Ada Kabupaten Pasuruan, ada Kabupaten Lumajang, sahabat Torek, ada sahabat Badrut Tamam yang merupakan kader Ansor dari pimpinan wilayah yang sekarang menjadi Bupati Pamekasan. Ada juga sahabat Banser Kabupaten Madiun, bupati yang juga menjadi Bupati Madiun. Ada juga sekretaris saya sendiri, sekretaris pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan Bupati Trenggalek. Ini jika 5 berarti 10 tahun lagi saya ingin berkembang jadi 38 lah. Jika 38 seperti ini semua, saya yakin seluruh Ansor kabupaten di Jawa Timur punya kantor masing-masing, iya kan? Ini sama dengan cita-cita saya, Ansor itu harus di masing-masing kabupaten ataupun provinsi harus punya kantor. Itu perlu di Farid, saya rasa saya tarik ke pimpinan wilayah. Ikhlas boten? Karena kami butuh sahabat-sahabat seperti Gus Farid yang sudah berpengalaman. Ini ada sahabat pimpinan wilayah seperti sahabat Asrori, ini mantan ketua cabang Surabaya. Ada sahabat Slamet, itu mantan ketua cabang Sidoarjo, juga kami tarik ke pimpinan wilayah. Untuk Gus Irsad, saya harapkan jangan dijadikan Kasat Korcap lagi. Karena saat ini kami mempunyai ikhtiar untuk menjadikan sahabat Alfa Isnan ini menjadi dewan di senator di DPD RI. Jadi otomatis itu nanti ketika sahabat Alfa menjadi DPD RI, Kasat Kornas itu kosong. Dan gak ada yang lebih pantas bagi saya selain Gus Irsad. Kan seperti itu. Cocok. Jadi kalau Komandan Banser sudah gagah seperti itu, dan kita doakan Gus Irsad ini masih sekitar 4 tahun lagi. Saya rasa masih ada kesempatan kita untuk running ya setelah ibu lah Gus. Setelah ibu jadi nanti penerus dari Gus Ipul kita harus berikan kesempatan kepada Gus Irsad. Jadi saya rasa sudah cukup Kasat Kornas nanti sekaligus sebagai gubernur Jawa Timur yang akan datang. Setelah ibu. Saya harapkan Konvercap berjalan lancar, wes musyawarah sajalah, jangan sampai ada pemilihan, karena pemilihan itu nanti pasti akan ada yang kecewa itu tidak enak. Jadi saya rasa mending musyawarah, kita mufakat di awal, karena semuanya sudah sistemnya ahwa. Di NU pun setahu saya kemarin di hasil Munas juga Tanfidiyah juga dibikin sistem ahwa. Saya rasa Ansor juga harus mulai lebih awal, untuk dari mulai cabang kita harus musyawarah. Jangan ada lagi pemilihan-pemilihan, jangan ada lagi jual beli dan lain sebagainya. Sudahlah, jual belinya nanti tergantung Gus Farid sajalah. Selesaikan di awal, jangan sampai ada seperti itu. Oh ya, tak lupa sahabat fraksi PKB DPR RI yang juga mencalonkan lagi, sahabat Faisal Reza, tak lupa Ning Faidah, ketua muslimat
yang merupakan pondasi dari kantor PC Ansor ini merupakan simbiosis yang luar biasa. Kami di pimpinan wilayah juga seperti itu, Gus. Kami juga di pimpinan wilayah juga sama, antara muslimat dengan Ansor harus bersatu kembali. Dan saya mohon kembali kepada para alim ulama yang hadir, mohon doa restu karena saya sebetulnya bukan ketua pimpinan wilayah terpilih, karena saya adalah ketua pimpinan wilayah penunjukan. 2 kali ketua pimpinan wilayah sebelum saya tidak bisa melanjutkan hingga akhir untuk melaksanakan konferensi wilayah. Maka dari itu saya mengharapkan doa restu dari para kiai sekalian, terutama di Pasuruan. Insya Allah kami akan menyelenggarakan konferensi wilayah paling akhir adalah bulan Mei. Kami akan melaksanakan konferensi wilayah paling akhir adalah bulan Mei, dan insya Allah pada harlah kami yang ke-85 nanti akan kami laksanakan antara di Pasuruan atau Pamekasan. Itu masih kami akan putuskan di Rakorwil, Gus, izin. Nanti akan kami putuskan di Rakorwil yang insya Allah akan kami laksanakan tanggal 13 Maret ini di Gerahadi. Kebetulan ibunda kami, Bu Hovifah, memberikan kesempatan untuk kami melaksanakan kegiatan Rakorwil di Gerahadi. Jadi nanti akan kita putuskan harlah ini akan kita laksanakan di Pamekasan ataupun di Pasuruan. Itu tadi ada permintaan dari Gus Irsad di Pasuruan saja. Ya, kami akan mengiyakan, nanti tinggal bagaimana keputusan dari pimpinan cabang di rapat forum Rakorwil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk PC GP Ansor Kabupaten Pamekasan. Semoga kantor Ansor Pasuruan, Pamekasan, Pasuruan, semoga kantornya segera diresmikan, jangan lama-lama, segera diisi, dan ruangan yang paling besar itu jangan lupa saya diajak masuk ya, Gus Farid ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya oleh Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Imran Mutamakin dihaturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil muqtada wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para alim, para sepuh kang kawula mulyakaken, utamanipun Rais Suriah PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Muzaki Birul Alim, seluruh jajaran Suriah PCNU Kabupaten Pasuruan, Gus Maksum Wakil Rais, Kiai Maksum Hashim Kiai Wakil Rais, Kiai Muhibbul Aman Katib, jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan, ada Wakil Ketua Gus Haji, Gus Taufik, Gus Faisal, ada Sekretaris, Bendahara, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor, Gus Abid bin Umar Faruk bin Kiai Zainuddin Roso, Bapak Bupati daerah yang kedua Kabupaten Pasuruan, segera merangkap ini satu korcap. Ini masih ada sisanya satu korcap ini ya. Tinggal berapa jam ini. Forpinda Kabupaten Pasuruan dari DPR RI ini ya. Pimpinan cabang Ansor dari Bangil ini dan seluruh pimpinan cabang dari Kota Pasuruan, sesepuh Ansor ini, yang satu-satunya pengurus NU Muslim ini, Cak Lim ini.
Dan sebetulnya banyak ini. Dari saya mengharap sebetulnya ini ada beberapa sepuh-sepuh Ansor ini bisa diundang. Sebetulnya Gus Dila, Cak Jamil, ini kok gak kelihatan semuanya ini. Bagaimana ini kan bisa nambah barokah nih sebetulnya. Kayak Cak Lim ini banyak barokahnya ini. Salah satunya tadi itu Kosim bisa nyeneni Pak Bupati itu. Ini barokahnya Cak Lim ini. Ini barokahnya Cak Lim ini. Pimpinan kecamatan itu Ancap, istilah Ancap kan ya. Gerakan Pemuda Ansor seluruh wilayah, pimpinan cabang Kabupaten Pasuruan, pimpinan ranting, pimpinan badan otonom seluruh cabang Kabupaten Pasuruan dari Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPNO, Sari, Bakar Nusa, yang hadirin, hadirat, utamanya peserta konferensi yang berbahagia. Kami sangat besar terhadap bagaimana Ansor ini mengerti terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dengan beberapa pengurus yang sudah pernah menjabat Ansor, ini semuanya adalah bermula dari teman-teman Ansor. Sehingga bisa kita lihat bagaimana kiprah mereka, tinggal bagaimana kemudian kita selanjutnya. Di samping itu harapan kami bagaimana nanti program-program atau hal-hal yang kita inginkan di NU ini benar-benar dikawal oleh Ansor di depan, di bawah. Ini harapan kami ini bisa sinergi baik itu dengan lembaga, dengan banom yang lain, sehingga Ansor menjadi benar-benar menjadi penggerak sesuai dengan karakter pemuda, adalah penggerak muharrik di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, sehingga jangan kemudian menjadi rivalitas antara Ansor, Muslimat, NU dan yang lainnya. Cuma kita bergerak secara seirama, kemudian saling mendukung dan seterusnya. Dalam bagaimana kita menggapai tujuan dari Jamiah Nahdlatul Ulama, terlaksananya syariat Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah kita tegaskan, NU tidak akan merubah terhadap bentuk negara. Cuman kemudian bagaimana syariat ini bisa dijalankan, ini menjadi bagian kita. Nah, sehingga harapan kami nanti Ansor bisa menggerakkan, bukan cuma bagaimana kita menggerakkan di dalam masalah kenegaraan, masalah kesatuan dan sebagainya, juga menggerakkan, meramaikan masjid, mereka musola, pengajian dan seterusnya. Nah, alhamdulillah sudah dimulai oleh Rijalul Ansor ini ya. Nah, ini sudah rutin ada pengajian dan seterusnya. Harapan kami juga bisa diisi aula ini. Nah, kita kerjasama dengan Aswaja Center, kerjasama dengan yang lainnya, kita bisa isi dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Aswaja, sehingga nanti paling tidak teman-teman Ansor ini tidak hanya ngamuk doa aja baca-baca ini, cuman bisa menjawab secara ilmiah, menjawab secara fikhiyah, bukan cuma kerja otot saja, enggak ya. Cuman tetap semangat itu harus tetap kita pompa. Ini harapan kami sesuai dengan istilahnya barisan Ansor serbaguna, ya digunakan apa saja, nah, cuman digunakan hal yang baik, karena di bawah banyak hal yang kita butuhkan, banyak hal yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat bagaimana kiprah Jamiah Nahdlatul Ulama, baik secara berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan masalah ekonomi, hendaknya semuanya kita bisa bergerak. Alhamdulillah, katanya tadi sudah disampaikan ada koperasi, cuman kayaknya lahya walayamut itu, karena saya lihat kantornya itu ya ada namanya saja, memang kadang ada orang, kadang tidak, ini punya. Cuman alhamdulillah yang paling tidak ada lah. Nah, itu. Dan nanti mungkin bisa bekerja sama dengan koperasi yang ada di NU, koperasi yang ada di Muslimah. Jadi ada sinergi gitu ya. Jadi kita bergerak di dalam hal yang seperti ini. Kemudian juga hal yang lain. Nah, barangkali juga nanti kita membantu aparat kepolisian untuk menjaga keamanan, sehingga kita rasakan keberadaan Banser, keberadaan Ansor di tengah masyarakat. Kita bergerak bersama dengan LTM, paling tidak di masjid-masjid besar, waktu Jumat itu ada tengah-tengah Banser. Nah, sehingga tidak ribut masalah menjaga gereja saja, kita tampakkan Banser ini pada waktu
Jumat, pengajian dan sebagainya. Sehingga kita lihat ada peranan Banser di masyarakat. Begitu juga pengajian. Nah, juga harapan kami Banser juga dilatih bagaimana mengurai permasalahan lalu lintas dan sebagainya, sehingga bisa kerjasama dengan kepolisian. Inilah harapan kami ke depan. Oleh karena itu dalam musyawarah dalam konferensi cabang konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor pada saat ini, siapapun saya tidak akan menunjuk siapa ketua dan sebagainya, cuma harapan kami siapapun nanti yang dipilih menjadi ketua, benar-benar ketua yang bisa bersinergi dengan semuanya, terutama kita dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, yang membawa Ansor menjadi benar-benar pelopor dalam kebaikan. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Berikan selamat berkonferensi pada Gerakan Pemuda Ansor Cabang Kabupaten Pasuruan. Akhiran, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara berikutnya yaitu amanat Bupati Pasuruan yang sekaligus akan membuka secara resmi konferensi cabang 10 PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan. Kepada yang terhormat sahabat Haji Muhammad Irsad Yusuf SE MMA kami aturkan. Ini Gus Farid menunjukkan hasil diklat provos sudah berhasil. Tadi Yai PW Ansor kok gak dikawal? Itu kan Banser bentengnya ulama ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai wabil khusus yang kita muliakan, kita taati bersama, Kiai Muzaki Birul Alim, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pasuruan beserta seluruh jajaran, khususnya Kiai Muhibbul Aman, Kiai Maksum, Kiai Son Haji Abdul Somad, Kiai Faisal Munir. Alhamdulillah luar biasa ini Ansor. Acara konferensi dihadiri para kiai, khususnya yang saya muliakan, kita taati bersama Kiai Haji Imron Mutamakin, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, beserta seluruh jajaran, Ketua Badan Otonom dan Lembaga PCNU Kabupaten Pasuruan yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan, Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kapolsek, Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Dan Ramil, Pak Jentre, jajaran Kesbangpol, yang saya hormati sahabat kami dari Ketua KPU, sahabat Faizin, sahabat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, sahabat Nasrub yang alhamdulillah ini melengkapi distribusi kader-kader kita. Ketua KPU, Ketua Bawaslu adalah kader-kader Ansor Kabupaten dan Cabang Bangil. Hadir juga anggota KPU Kabupaten Pasuruan, Pak Asmi Abbas Jazuli. Juga beliau tidak perlu dipertanyakan lagi ke NU-nya. Sampai di mana-mana selalu membawa NU smoking. Pak Asmi yang saya hormati, sahabat kami Gus Abid Umar, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, beserta sahabat Asrori, sahabat Slamet, dan jajaran PW GP Ansor Jawa Timur yang hadir pada kesempatan sore dan siang hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan senior kami, inspirator kita semua, Bapak Profesor DRS Muslim Mustajab. Profesor niku protolane pengurus Ansor. Beliau mantan ketua BC Ansor, mantan Satkorwil Banser, juga mantan Satkornas Banser. Bapak Muslim ini yang alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Meskipun kalau diajak foto guyunya agak miring.
Tapi luar biasa Pak Muslim, kita doakan sehat selalu. Amin. Yang saya hormati sahabat saya Faisal Riza, anggota DPR RI 8. Terima kasih Mas Reza, kami tunggu kiprahnya di Pasuruan. Maksudnya kiprahnya itu juga untuk ngisi kantor Ansor yang masih kosong. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Haja Aida Fitriati, Ketua Muslimat NU Kabupaten Pasuruan yang tadi disampaikan, aspirator. Jadi aspirasinya jadi dari GP Ansor makanya disebut aspirator. Kalau dari Fatayat berarti aspirayat. Terima kasih Bu Aida Fitriati sudah memfasilitasi pembangunan kantor GP Ansor Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati sahabat Muafi, Ketua PC GP Ansor Cabang Bangil, sahabat Ridhoi, Ketua PC Ansor Kota Pasuruan, beserta seluruh jajaran, dan yang kita hormati, kita banggakan, kita cintai, sahabat Haji Muhammad Farid Sauki, Ketua PC NU Kabupaten Pasuruan. Terus terang Gus Farid, majunya Ansor indikatornya adalah banyaknya kegiatan. Zamannya Gus Farid ini luar biasa. Sehingga tidak salah kalau Gus Farid ini kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk Gus Farid sebagai Ketua Ansor. Dan saya bangga karena saya jadi anak buahnya Gus Farid ini bangga. Dan saya tegaskan di sini, saya tidak akan mau jadi satkorcap lagi, apalagi kalau ketua Ansornya Kosim. Repot nanti perintah tok. Sahabat Karim, sekretaris, dan tentu beserta seluruh keluarga besar PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan, beserta keluarga besar, sahabat-sahabat ketua PAC dan jajaran, ketua ranting GP Ansor se-Kabupaten Pasuruan dan beserta konferensi yang saya cintai, saya banggakan. Khususnya sahabat Kosim dan jajaran panitia. Yang tadi pesennya saya agak kaget juga. Nama saya itu HM Irsyad Yusuf SEMMA, itu SK. Jadi dekatlah sama HM Sampurna, itu teman memang. Cuma dibaca oleh Kosim tadi SE dibaca SE. MMA itu kok majelis, MMA itu Magister Manajemen Agribisnis. Diplesetna ambek Kosim jadi semiliat-miliat asyik ya. Ajur ini. Tidak ada ini sahabat Ansor yang paling berani sama bupati selain sahabat Kosim. Makanya sahabat Kosim, terima kasih panitia sudah menyiapkan luar biasa. Indikator keberhasilan dari acara ini tadi luar biasa. Sebelum acara panitia bingung golek kursi dari para kiai. Nah, karena itu sukses, berarti para kiai hadir, pesertanya hadir banyak sehingga kursinya kurang. Nah, ini evaluasi buat sahabat Kosim ya. Jangan hanya melaporkan kekuatan anggaran dan kekurangan anggarannya saja, tapi pikirkan kursi-kursi untuk ulama kita. Tenang sahabat Kosim, kekurangan dan habis 170 juta tadi akan saya pikirkan. Sampai kapanpun akan saya pikirkan. Dan saya pikirkan terus kapan nyaure tidak tahu. Ya, tapi saya yakin lah Gus Farid, ada Mas Reza, ada Neng Fitri, kita dukung bersama-sama. Insya Allah akan lunas setelah pesan-pesan berikut ini. Para undangan sekaligus mohon maaf para kiai, hari ini saya mengenalkan camat saya, karena camat Pojentre kebetulan almarhum. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Bapak Budi Utomo kemarin almarhum, dan saya selaku Bupati Pasuruan menunjuk PLT Camat Pak Bambang. Saya mohon berdiri ya. Jadi Pak PLT Camat Pojentre ya.
Pak Camat tolong ya, kalau ada acara di PCNU siji aja sampai gak teko. Nomor loro lek butuh apa-apa sampean cukupi. Ya. Siap ya Pak Camat? Ya, alhamdulillah. Niku yai yai PLT Camat. Lek apik ngin kula dadekaken camat temenan ya. Cara khidmate nang NU apik, oh langsung. Duduk Pak Camat maneh, Wak Camat. Sahabat-sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga dari kader Ansor, sahabat Haji Muhammad Yusuf Daniel, anggota Komisi 3, dan sahabat saya Haji Muhammad Sobi Hasrori. Ini beliau Gus Sobi ini tahun kemarin itu pengurus di atas pusat. Pengurus pusat GP Ansor, ini Gus Sobi. Sekarang ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan. Cuma nggak mau kalau beliau saya katakan pengurus pusat itu. Maunya pengurus di bawah pusar gitu. Lebih cocok. Gus Taufik juga yang Guson bersama Guson, dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Singkat saja, tadi semua banyak sudah menyampaikan, mulai sahabat Kosim, sahabat Gus Farid, sahabat Gus Abi, dan Kiai Imron Mutamakin. Ada pesan-pesan yang menurut saya sangat urgent pada kesempatan hari ini. Bagaimana kita ketahui Nahdlatul Ulama dan di dalamnya ada gerakan Pemuda Ansor dihadapkan pada persoalan-persoalan retaknya, kemudian tergoresnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saatnya dalam konferensi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan yang ke-10 ini, saya sepakat dengan Gus Abid, ayo kita mulai dengan musyawarah. Ayo kita mulai dengan berbagi peran. Karena apa? Percuma kalau kita dalam rangka membesarkan organisasi dan tentu di dalamnya ada perbedaan-perbedaan, jangan sampai perbedaan itu pada akhirnya menimbulkan perpecahan di antara kita. Maka saya sepakat harus kita ambil langkah dengan cara musyawarah. Yang kedua, siapapun nanti yang terpilih, saya berharap juga bisa berbagi peran dengan yang lainnya. Berbagi peran ini penting di dalam NU, di dalam Gerakan Pemuda Ansor, sehingga apa? Mari kita besarkan Gerakan Pemuda Ansor ini yang sudah dirintis oleh Gus Farid ini dengan segala daya dan upaya juga kekuatan kita untuk tetap bersatu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengawal ulama-ulama dan program-program Nahdlatul Ulama. Siap? Siapa kita? Kalau lihat semangatnya sudah dapat makan siang semua ini kayaknya. Kalau udah dapat makan siang semua berarti enggak terlalu banyak, enggak sampai 170 juta. Yang selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, bahwa proses demokrasi di Indonesia ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini yang kita ketahui, saya punya kewajiban sebagai kepala daerah menjaga kondusivitas wilayah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Saya mohon dukungannya para alim, para ulama, para kiai dan sahabat-sahabat Ansor. Mari kita jaga Kabupaten Pasuruan ini. Sekali lagi, berbeda itu biasa, tapi jangan sampai perbedaan itu menimbulkan masalah. Mari kita selesaikan masalah itu di Pegadaian saja. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kita sudah beberapa kali melewati proses dan melewati kegiatan-kegiatan demokrasi di Kabupaten Pasuruan ini. Mulai pilkades, pilkada, dan selanjutnya di hadapan kita pada 17 April nanti ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan senator, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya mengajak Gerakan Pemuda Ansor untuk ikut andil di dalam mempertahankan, dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Pasuruan ini. Kami sepakat dengan Kiai Imron Mutamakin, pesan-pesannya tadi mungkin bisa jadikan rekomendasi, jadi bahan di dalam musyawarah konferensi yang ke-10 ini, bagaimana peran Gerakan Pemuda Ansor lebih luas lagi.
Tidak hanya membicarakan dan mendiskusikan soal kaderisasi saja, tapi bagaimana menjadikan Ansor ini memberikan manfaat untuk umat, memberikan manfaat untuk masyarakat. Saya berharap program-program ekonomi yang sudah dirintis oleh